wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Para kancil Tanjung Enim Radio masih dari kawasan Gedung Serbaguna lantai 2 Bukit Asam Tanjung Enim di acara Ngobras Ngobrol bareng Sore Seru bersama bintang tamu kita Bapak Arifin Saman atau Mang Arifin Saman ya sebagai pemangku adat Marga Lawang Kidul. Baik, sebelum kami lebih lanjut ngobrol di sore hari ini, saya sampaikan ucapan terima kasih untuk para kancil yang sudah live di Facebook Tanjung Enim Radio. Ada Raci Duta, Lestari, Miranda, kemudian Perlansah, ada Dita Saputra, Wahyudi Purnomo, kemudian Diah Natalia, Rahmatia, kemudian ada Aman Sakel, kemudian ada Andrian Hasem, ada Abdi Jahara, kemudian Sinar Mauminya Gibran, telepon untuk Atika Riu Raja, Lukmanul Hakim Bahrun, kemudian selamat sore juga buat Yuli Antam, Indra Kibari, Adi AXL dan Batsin Rohni. Terima kasih untuk para kancil yang sudah like di Facebook Tanjung Enim Radio. Bang Arifin, kita lanjutkan kembali ngobrol kita sore hari ini. Nah, tadi silakan dilanjutkan puyang-puyang yang lain yang ada di ring atau di kawasan Marga Lawang Kidul ini. Sebelum aku jawab, aku nak kirim salam ke ada yang ketinggalan, Bung Redi. Siapa kina yang tinggalan ini? Untuk Pak Lurah Tanjung Enim. Oh, Pak Lurah Bapak Tanjung Enim. Arenta. Pak Selamat Arenta, sore, ya. selalu sehat. Amin. Keluarga, amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Buah kana, buah pala, dibawa orang ke Mandala. Aningilah, to apa? Berjawab kata kami hadua. Semoga rahmat Allah beserta kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi nak minta teruskan soal puyang tadi. Caknya menarik dan itu. Menarik ya. Nah ya masih keampuhan tadi belum umdem itu. Oh iya. Kayak api ya. Okay. Jadi api tadi dia nyeberang ke kiri ke kanan, luhus saja ke pucuk. Jadi berarti yang terbakar cuman sutik huma. Oh jadi hanya satu rumah. Luhus lo kujur tuh lah ya. Nah, kalau lah ditunjuk dengan kujur tadi, jadi artinya dia akan merebak kemana-mana kebakaran itu. Ya. Itu yang pertama, keampuhan puyang. Yang kedua, sebagaimana yang kukatakan tadi, bahasa dusun Tanjung ini dulu dikelilingi oleh rimba ya. Banyak binatang-binatang buas yang masuk ke dusun, baik siang maupun malam. Di antaranya terutama harimau, ular besar, beruang, babi, dan siamang. Jadi itu kalau masuk ke dusun itu, kalaulah ditunjuk dengan kujur puyang tadi, nunduk dia. Tidak kena apa-apa. Jadi nunduk, lama-lama berkisut belahi. Lari itu dengan sendirinya ya. Itulah sebagai penjaga dusun Tanjung, kujur tadi. Yang ketiga, dusun Tanjung di pinggir air Enim. Zaman dulu air Enim nih kalau banjir bukan main besarnya. Dari uluan sampai ke Muara Enim, muaranya. Jadi kalau dang banjir itu arusnya keliwat deras. Yeah. Bahkan bisa menghanyutkan rumah. Jadi kena keampuhan puyang tadi, kalau laliwat di dusun Tanjung, lamarak di dusun Tanjung, air masuk ke dusun Tanjung, kalau yang di air sungainya tetap, arusnya luas. Ini mulai tidak deras lagi. Makanya waktu zaman galak banjir itu di huluan seperti yang telah terjadi tahun-tahun yang lewat, beberapa tahun yang lalu, itu banyak rumah sampai hanyut. Di dusun Pandan, dusun Tanjung Agung, bahkan masyarakatnya sebagian lah pindah dari pinggir air, bohumah lah balik ke pinggir jalan, ke Dahat. Ya. Nah, tapi kalau masuk dusun Tanjung, air yang dehas tadi, jadi
arusnya tidak deras lagi. Makanya tidak pernah ada dusun Tanjung ini selama ada belum pernah ada rumah hanyut. Rumah hanyut ya. Itulah keampuan dari Puyang Pelawa kujurnya tadi. Nah, selain Puyang Pelawa Bang, apalagi? Balik nyambung Puyang Pelawa. Itu puyang pendatang ya. Di antara puyang-puyang yang ada di Tanjung Enim ini ada lagi puyang pendatang sikok lagi. Yang Mainari disebut Puyang Lawang Kidul. Puyang Lawang Kidul ya. Badahnya di Bedeng Obak seberang daripada Dusun Lingga. Dusun Lingga ya. Jadi ini adalah digusur Bedeng Obak itu, tapi puyang itu masih tetap ada. Bahkan direnovasi akan dijadikan puyang itu jadi wisata religi. Wisata religi. Ya. Puyang itu dah pendatang dari luar juga. Yang bernama Syekh Muhammad Ilyas bin Abdullah Suryadiningrat yang berjuluk Raja Kuasa Kuta Lawang Kidul. Raja Kuasa Kuta Lawang Kidul. Itu ya? Bapang dari yang puyang ini. Nah, mereka itu pendatang dari Pulau Pari. Pulau Pari itu adanya di gugusan Pulau Seribu. Di utara Banten. Dari seberang Pak ya? Iya, dari seberang. Itu juga penyebar agama Islam di daerah kita ini zaman dulu. Di samping itu, kalau menurut catatan dari sejarah yang ada di kulit kayu yang didapatkan di Darmo, itu puyang-puyang yang masuk ke daerah kita ini itu ada 8 puyang. Ini yang aku sebutkan dua saja karena waktu kita tidak cukup untuk menceritakan berpanjangan. Kalau kita cuma ceritakan aku nak ceritakan puyang kita di sini. Iya betul. Puyang asli sini. Puyang di sini ini ada puyang Tekedung. Tekedung kalau bahasa Indonesianya apa tuh Pak? Tekedung itu kita kurang tahu apa yang dimaksud. Kira-kira sinkronnya apa, seperti apa itu? Sebab zaman dulu itu bahasa-bahasa Jemur dulu tuh kita, terutama aku yang pemangku adat, tidak menguasai. Bahasanya banyak bermacam-macam, mulai dari nama anak itu kan lain-lain kan. Jadi yang aku tahu itu puyang pertama yang Jemur kita sini nian, puyang Tekedung. Puyang Teketip. Puyang Gadis. Ya. Ada puyang Tambak. Puyang Tambak ini melok berkubur di puyang Tekedum ini karena dia ni hulu balangnya ya. Pendatang dia ni. Tapi jadi hulu balang, dia minta kalau mati dikuburkan parak dengan puyang Tekedum. Ya. Sudah itu ada puyang Ras Kadim dan Ras Hakim, anak dari Tekedum. Juga ada puyang Pandak Siku atau puyang Pandas Sakti. Ya. Kalau rombongan Tekedum tadi kuburannya di seberang daripada Pulau Yahya di arah Talang Jawa. Ya. Yang disebut kuburan Gadis. Ya. Itu. Kalau puyang Pandas Sakti tadi di Tanjung Boho. Ya. Bahasa Dusun Tanjung itu puyangnya dua berading dengan puyang Lingga. Ya. Puyang Dusun Tanjung Lanang, puyang Dusun Lingga betina. Tapi sampai saat ini akulah banyak bertanya dengan sesepuh-sepuh, cuma tahunya dia dua beradik, namanya tidak diketahui. Ya. Sampai sekarang. Cuma terang asal mulanya puyang betina tadi di Tanjung Buhok. Ya. Tanjung Buhok tu di hulu daripada Dusun Tanjung. Ya. Karena zaman dulu betina dia boleh ngului daripada lanang, makanya dia meskipun tua pindah jadi balik ke Lingga. Itu sejarahnya puyang Dusun Tanjung ya. Nah itulah kalau soal puyang-puyang. Dan berkaitan dengan Mang Ripen yang saat ini dikasih amanah sebagai pemangku adat Lawang Kidul ya. Mungkin
tukarkan oi, kami ini aku nih lah bertukar kain dengan si anu yang lanang ngadu dengan jemu tua dia yang tidak, nah yang namanya disebut waktu itu begadaian. Begadaian ya. Jadi begadaian. Berarti budak ni lah sama galak. Sama galak ya. Tinggal minta tuai. Rasan nuai, kalanya dia tuai oleh jemu tuanya yang disebut menuai rasan anak. Itu ya. Ya. Jadi cuman dalam pertunangan ini banyak salah kaprah. Dia ini galak bertukar cincin dia secara resmi. Ya. Tukar cincin yang resmi itu dihadiri oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak. Ya. Itu baru resmi. Nah, untuk menuju ke acara pertukaran cincin secara resmi ini, separuh itu belum dilamar lah tukar cincin. Itu harus dilamar dulu, baru diadakan pertukaran cincin. Iya. Tidak apa-apa budaya luar, itu kan bagus juga. Tidak apa-apa. Tapi mengikuti zaman kan. Ya. Tapi tetap tidak keluar dari panduan yang sudah panduannya harus budak betina itu dilamar dulu. Iya. Nah, jangan sebelum dilamar lah tukar cincin. Tapi kalau tukar cincin antara dia dua saja dah tidak masalah. Yang resmi yang aku sebutkan ini. Itu. Oke, Mang Repin, kita lah sudah ada di ujung acara. Sebentar lagi kita akan berpisah dan mungkin ada pesan-pesan khusus yang ingin Mang Repin sampaikan berkaitan dengan marga Lawang Kidul ini, Pak. Silakan, Pak. Berkaitan dengan marga Lawang Kidul ini, aku mohon kepada masyarakat, terutama masyarakat kita di sini, marilah kita terus lestarikan budaya, ada tradisi seni daerah kita sendiri. Tapi tetap menghormati adat budaya kanca-kanca kita yang lain. Nah, tapi yang di adat kita ni lah kita lestarikan. Kebila lagi? Kapan lagi? Mumpung ada yang nak nganjuk itu apa ni bimbingan, tuntunan. Aku nak dibayar Aku lah dibayar oleh bupati. Nggak ada. Kecil-kecil honor kami ni. Alhamdulillah. Jadi kalau umpamanya nak serah-serahan, nak melamar, apa salahnya? Diajak pemangku adat. Tidak nak makan aku, tidak tunjuk makan, tidak apa-apa. Aku takut kalau salah kaprah. Betul. Karena adat ini sangat indah untuk dilaksanakan. Jadi yang terakhir, boleh kita akhiri. Boleh. Karena waktunya lah mepet nih. Kalau ada duit sekuat, nak beli cuka ke kalangan. Kalau ada kata-kata kami dua keliwat, jangan diingat sepanjangan, gancanglah dilupakan. Amin. Luruslah jalan ke Payakumbuh, berhenti sebentar di Kelok 9, tersusun jalinan 10, salah jahilaf mohon dimaafkan. Oke, para kanca Tanjung Radio, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara, di acara ngobrol bareng seru-seru bersama Bapak Arifin Saman atau Mang Repin Saman, pemangku adat marga Lawang Kidul. Terima kasih. Lagi galaknya. Tapi waktu juga yang menentukan. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan insya Allah kita akan jumpa lagi di program yang sama. Saya Radhi Smash bersama Pak Arifin Saman mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.